waktu itu pas sudah mulai reading film ini, gue nanya ke Manda kan, aku jomblo, kamu jomblo, terus aku deketin kamu tuh... Sebenarnya pertanyaan dia ada pertanyaan rancu waktu itu pas dia nanyain. Kayak, ini orang ngapain nanya kayak gini gitu loh. Sempat ada pemikiran kayak gitu. Oh, oke. Buat gue itu menarik tapi tantangan juga karena pertama kali gue baca skrip, gue suka ceritanya tapi gak ngerti kenapa Arman segitu susahnya buat move on sih. Intinya kalau dia nikah lagi tuh gak akan jadi aib gitu, orang akan ngerti. Arman ini kan tidak pernah bercerita ya, dia selalu menutupi perasaannya. Itu yang papaku alami. Dia pun hanya menangis ketika mamaku tuh masuk ke liang lahat. Yang dimana kan COVID juga. Dan abis itu ya dia hanya diam terpaku dan dia nggak ngapa-ngapain. Karena pada saat itu dia tahu tinggal saya nih yang harus bisa jagain anak-anak. Apa pandangan kalian terhadap perjodohan? Tapi ini kan kita CGV main handphone atau apa kan bebas. Betul banget. Oh, kenapa tumben sekarang nggak boleh? Nggak boleh. Boleh. Mulai kita ya. Iya, kan interview paling asik kan katanya. Aduh enggak sih, enggak juga. Masih banyak yang paling asik Manda. Ini udah belum sih, Jak? Udah nih, Jak? Udah. Kamu ngecek mulu. Ya kenapa sih? Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes dari film yang akan segera menembus jutaan views. Amin. Amin ya. 1 Imam, 2 Mamum. Memang kalau di interview CGV cenderung meledak. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Yang ini juga. Amin, yang ini juga harus ya. Terima kasih Manda, terima kasih Mas Fedi atas waktunya. Kita boleh main ke rumahnya mereka nih yang seru sekali ya. Terima kasih juga buat kerja keras kalian di project ini. Sama-sama. Saya akan mulai pertanyaan pertama kan biasanya main blowing ya. Tapi di kali ini saya nggak mau nanya main blowing, pengen nanya pendapat aja tentang dari Manda dulu ya, terus ke Mas Fedi. Kenapa nggak main blowing? Karena kayaknya kali ini lebih cocok untuk statement aja. Oke. Statementnya adalah apa pandangan kalian terhadap perjodohan? Dijodoh-jodohin alias kayak Siti Nurbaya. Siapa dulu yang jawab? Mana dulu? Masalah nggak masalah. Tergantung sebenarnya. Kalau dijodohin sama orang yang tepat dan baik, itu karena dari keluarga, ya oke. Tapi kalau memang kita sudah ada punya pilihan sendiri, ya nggak usah gitu. Terkadang itu kan dari sebuah desakan dari sebuah keluargaan kan. Jadi ya tergantung aja sih. Soalnya kadang-kadang pilihan keluarga juga tepat juga. Karena dia mencari mana yang terbaik buat anaknya. Sama kayak ibunya Mas Fedi di film ini ya. Ya. Ibunya Arman. Iya benar. Ibunya Arman. Mas Fedi. Sama, tergantung sih. Kalau memang lagi jomblo anaknya dan memang calonnya ini high value, berkualitas sih nggak masalah. Tapi kalau lagi sebenarnya udah punya pilihan sendiri, tapi didesak untuk sama yang ini aja yang kita pilihin, nah itu nggak setuju sih. Itu bisa jadi konflik malah gitu kan. Itu dia, kalau dari Mas Fedi bisa jadi konflik, kalau dari Manda tergantung juga sih, bisa jadi pilihan keluarga juga yang terbaik. Yang terbaik. Itu dia pertanyaan pertama. Sebelum masuk ke pertanyaan kedua, kita kenalan dulu. Karena nama kata sayang, kenalin gue host hari ini, nama gue Jumaitimu. Di sebelah kanan gue ada Manda berperan sebagai Anika dan Mas Fedi berperan sebagai Arman, itu dia. Mas Arman, nah ini nomor 2 pas banget nih. Mas Arman, teman seru CGV, saya izin dulu. Mas Arman hari ini di proyek kali ini tidak menjadi duta poligami dulu. Ya. Poligaminya sama hantu. Ya karena istrinya meninggal kan di sini gitu. Jadi Mas Arman di sini perannya sebagai suami yang istrinya meninggal. Ya. Terus dijodohin sama ibunya. Karena menurut ibunya Arman ini, Arman berdukanya sudah kelamaan. Leila udah meninggal 4 tahun dan Arman punya 1 anak perempuan umur 5 tahun namanya Yasmin. Umur sekecil itu kan idealnya masih punya atau butuh sosok ibu kan. Makanya ibunya minta Arman untuk menikah lagi dan menikahlah dia sama Anika.
disitulah konfliknya terjadi ya. Ya. Mas Arman belum move on. Kalau kelihatan dari trailernya ya, Iya. Mas Arman belum move on. Anika di sini juga berusaha banget gitu untuk, boleh nggak aku bilang kayak Mas Arman love me gitu. Bener nggak sih Anika kayak gitu di sini? Iya. Kurang Membuat jatuh cinta. karena begitu berat duka yang dialami oleh Mas Arman. Tapi pertanyaan saya bukan ke situ sebenarnya. Pertanyaan saya adalah, ini kenapa ngintip-ngintip nih? Pertanyaan saya adalah buat Manda sama Mas Fedi, ngambil peran ini pertimbangannya apa waktu itu? Mana dulu boleh? Kenapa harus aku dulu sih? Tadi kan aku udah dulu, ganti-gantian. Benar. Pertimbangannya tuh kemarin pertimbangannya kayak apa nih yang harus bikin menarik dari cerita ini? Apa yang bisa Manda kembangin gitu ya? Iya, karena yang kulihat pas kita baca segala macam, kita reading cukup lumayan lama ya untuk kita bisa tahu kira-kira ini kenapa harus begini, ceritanya begini, kenapa begini, dan kenapa kok secara realistis kenapa Anika tuh kok nggak caps aja sih gitu dengan apa yang dia terima gitu. Tapi ada suatu hal, oh yaudah ternyata memang ada yang bikin seru dan akhirnya kenapa ceritanya jadinya berlanjut menjadi sebuah konflik yang pasti banyak di luar sana banyak yang mengalami, tapi mereka tidak berani untuk menceritakan. Ya, mudah-mudahan film ini jadi perpanjangan cerita mereka ya. Jadi, oh iya nih cerita gue. Diwakilkan. Mas Fedi, apa pertimbangan mengambil peran Arman? Kalau keseluruhan cerita, buat gue ini emang seru, kompleks ya. Cerita drama romance tuh emang selalu seru. Dan cinta aja kan tiap orang punya definisi yang beda-beda. Nah, makanya selalu seru untuk diomongin, difilmin. Nah, kompleksnya ini gue suka, dan melihat Arman seorang duda yang nggak move on dari istrinya yang udah meninggal, buat gue itu menarik tapi tantangan juga, karena pertama kali gue baca skrip, gue suka ceritanya tapi nggak ngerti kenapa Arman segitu susahnya buat move on sih. Udah cukup lama istrinya meninggal, orang tua udah menyetujui. Dan Yasmin pun udah suka sama Anika karena memang udah kenal, udah akrab. Nah itu, karena ada tantangan itu, gue jadi mau mengeksplor lebih dalam, khususnya psikologis orang yang sedang berduka dan khususnya laki-laki yang sedang berduka. Gitu. Ngomong-ngomong soal psikologi, Mas Fedi sempat ke psikolog ya? Iya. Soal proyek ini? Bukan, soal masalah hidup gue yang banyak. Tapi apa namanya? Enggak, emang buat pendalaman karakter ini. Buat pendalaman karakter, dan psikolognya bilang memang ada ya pribadi-pribadi yang kayak gini gitu, yang emang move on-nya tuh lama banget gitu. Iya, jadi pertama kali baca kayak, ini si Arman kenapa sih sesusah itu atau selama itu move on? 4 tahun kan nggak sebentar ya. Dan sekelilingnya udah mendukung. Intinya kalau dia nikah lagi tuh nggak akan jadi aib gitu, orang akan ngerti. Nah, tapi begitu gue mulai konseling dan psikolognya menjelaskan bahwa orang seperti Arman yang kehilangan pasangan, apalagi udah pacaran dari SMA, kuliah, kerja, dan meninggal mendadak, itu memang stresnya paling tinggi dibandingin kehilangan orang tua, kehilangan anak, atau kehilangan teman. Makanya dia bisa berperilaku seperti itu. Dan orang berduka memang nggak logis, nggak rasional gitu. Nah, jadi makanya susah sekali untuk dia move on karena terjadi begitu mendadak. Udah susah move on, nerima orang baru gitu kan, lebih. Iya, dan Arman kan sebenarnya udah tahu Anika dan tahu kalau Anika ini perempuan baik-baik. Jadi sebenarnya secara logika kan ya udah, kenapa enggak? Ya itulah, orang berduka nggak bisa diharapkan jadi logis. Jadi di situ serunya dan kompleks lah, karena perilaku manusia itu memang kompleks. Kekompleksan ini akan segera kita saksikan di 16 Januari. Nomor 3, di proyek sebelumnya kan Manda sama Mas Fedi adik berkakak. Sekarang adik berkakak. Kakak adik. Ya kakak adik maksud saya ke situ. Sekarang jadi suami istri. Ya.
sebenarnya sih menurut gua kayaknya kalian kan aktor dan aktris yang kompeten gitu, pasti gampang. Tapi benar nggak sih gampang kalian nge-switch dari kakak beradik terus jadi suami istri? Susah lah Mas ya. Oh susah? Menurut aku sih susah. Oh. Karena karena mungkin ceritanya juga si Arman dan Anika ini kan awalnya juga tegang dulu Iya ya. sih. Terus habis itu gimana caranya untuk bisa cinta yang tumbuh pelan-pelan. Kalau kakak adik kan yang memang udah sedara dan sedaging dan pasti lebih deketnya tuh akan lebih enak gitu loh. Mungkin Iya ada apa namanya? DNA-nya sama lah, ada kesamaan. darah dagingnya gitu, ada kesamaan gitu. Iya. Terus ketika tiba-tiba baru kemarin jadi adik dan kakak, sekarang tiba-tiba dipasangin jadi suami istri, walaupun kita udah pernah satu proyek bareng di balik itu semua, pasti ada yang kayak kita kemarin kakak adik nggak ada yang kayak begini nih adegannya nih. Sekarang tiba-tiba jadi suami istri, kita harus ada adegan yang pastinya lebih intim gitu loh. Pandangannya juga pasti beda. Cara kita menatap antara seorang kakak adik pasti ya kekeluargaan. Ketika kita memandang Anika memandang Arman harus dengan dasar cinta. Iya, cinta kakak adik dan cinta suami istri Iya, itu pasti banget. beda. Itu yang bikin challenging buat Manda sendiri ya. Karena kan terkadang bahkan kalau misalkan seorang pemain gak perlu harus berdialog, mata kan yang berbicara. Yang gimana caranya supaya orang tahu nih apa yang terlihat dari mata, tanpa harus kita ngomong panjang lebar. Iya, kayak scene kalian di trailer yang di kasur tuh, yang Manda lepas hijab. Gitu itu tuh bagus tuh. Apa ya? Iya ada di trailer. Udah. Ya, enggak, maksudnya Di kasur lepas hijab. Oh, ada itu. di trailer Oh itu. iya nanti iya kata-kata iya. itu, Iya. maksud Oh, gua, Yun. bergaun merah. Bergaun Bergaun merah. Itu dia. merah. Cukup mas, untuk buat aku benar-benar jadi istri kamu. Kalau kamu mau aku jadi kayak Lela, kamu kasih tahu aku harus gimana? Gak perlu, gak akan ada orang di dunia ini seperti Lela. Kamu berhak berduka, men. Tatapan itu yang Manda maksud gitu. Iya. Iya. Sekarang ke Mas Fedi tadi, susah ya? Berarti Mas Fedi gampang dong. Tidak segampang itu, tapi menurutku satu hal besar yang gue khawatir jadi penghambat itu ternyata tidak. Jadi waktu itu pas sudah mulai reading film ini, gue nanya ke Manda kan, Man, umur kita kan lumayan jauh nih jaraknya. Nah kalau aku jomblo, kamu jomblo, terus aku deketin kamu tuh terbuka atau tipe yang enggak, gue nggak mau sama cowok setua lo gitu kan. Ternyata kata Manda nggak masalah dengan jarak umur, karena kalau buat Manda itu masalah, itu juga akan ngebatasin Menghambat. actingnya, karena di pola pikir dia adalah mungkin paling tua gue maunya 7 tahun, nggak mau di atas 10 tahun gitu. Sebenarnya pertanyaan dia ada pertanyaan rancu waktu itu pas dia nanyain. Kayak, ini orang ngapain nanya kayak gini gitu loh. Sempat Serius? ada pemikiran kayak gitu. Oh, oke. Tapi setelah aku bilang kayak kita harus mencintai tokoh kita dulu nih. Kalau kita memang mau masuk ke tokoh kita masing-masing dan aku harus mengenal Arman, ya aku memang harus mencintai Armannya. Yang meranin siapa? Ya ini. Gitu. Pasti ada plus and minusnya. Tapi kan waktu itu pertanyaannya ya nggak masalah aku jawabnya. Karena kan cuma masalah umur dan lain-lain kan. Oh di balik itu ternyata ada Pastilah Kak, semacam maksudnya mikir. nggak semua artis menanyakan hal-hal seperti itu. Oh, oke. Mereka ada beberapa artis yang tidak mau membuka, yang tidak bisa mengintimate diri dia ke lawan main. Oke. Kan hanya segelintiran orang yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Iya. Jadi harus punya pandangan yang luas aja, jangan sampai salah nangkep. Karena pertanyaan dia menurut rancu nih gitu. Iya. Kenapa Padahal ada gitu saudara di situ. Iya, tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Benar-benar. Dan Gitu sih. menurutku pertanyaan-pertanyaan kayak gitu biasanya dilontarkan sama ya aktor yang emang beneran serius mau dalemin perannya gitu. Iya. Kan ada yang kadang-kadang kayak memanipulasi pertanyaan dia untuk ke diri dia sendiri gitu. Oh Peres iya, gitu iya. Peres, ya. Dia yang kayak ngobrol aja gitu loh. Tapi beda nih sama Mas Fedi nih. Mas Fedi nggak kayak gitu dan kita karena kita udah satu project dan aku tahu Mas Fedi orangnya seperti apa, jadi kayak ya memang ini loh kita membangun karakter dan ciri khas si tokoh tersebut tuh seperti ini. Gitu. Tapi kamu ngebangun karakter Anika ini kan berhijab ya. Kamu sempet riset-riset apa aja? Awalnya nggak berhijab, gue yang minta berhijab.
Iya, setelah gue Islam. Karena Setelah gue Islam. Kaget saya, tiba-tiba diislamin. Kaget. Kalau aku berjilbab gimana? Ya udah sini. Asyhadu alla ilaha. Aduh, sungguh mengejutkan, Mas. Lebih mau dari filmnya kalau itu mah, kalau beneran kejadian. Gimana, Man? ya pastinya tuh nggak- awalnya tuh memang si Anika ini tuh memang tidak berhijab. Terus habis itu aku nge-sounding ke Mbak Ke ini kan lebih bagus berhijab. Karena apa? Mantan istrinya dia nggak berhijab, mantan istrinya sudah berhijab, terus aku nggak berhijab. Ya kalau bisa kita harus sama-sama setara lah. Kita memang menutupi diri untuk ke pasangan kita, menutup diri untuk orang lain dan kita membuka diri kita untuk pasangan kita gitu loh. Kalau misalkan dari awal aku nggak berhijab, ya jatuhnya kan aku pasti kayak tebar pesona sama yang lain juga toh, gitu kan. Terus abis itu Mbak Ke mikir-mikir, sounding ke PH dan lain-lain, sempet gak dibolehin. Karena keyakinan yang aku pegang. Tapi kan dibalik itu semua, ini kan kita memerankan. Kalau misalkan aku berhasil memerankan, berarti aku bisa gitu loh. Toh ya aku kan tidak menjelekan, tidak segala macam. Di sini juga banyak, mayoritas juga kebanyakan Islam. Keluargaku juga lebih banyak juga Islam. Jadi aku tahu banyak hal lah tentang Islam gitu. Jadi akhirnya mereka pertimbangkan, ya udah boleh. Akhirnya boleh. Fun fact kedua ya, awalnya nggak berhijab ternyata. Kita pikirnya udah, Manda riset nih berhijab. Tapi nggak ternyata. Manda apa? Manda riset dulu nih mau berhijab gitu. Enggak, malah karena aku pengen aja, aku pengen sesuatu hal yang beda pasti untuk karakter yang aku pegangin. Terus habis itu aku juga nggak mau, maksudnya di karakter Anika ini memang karena aku megang Anika, kayak aku tahu nih Anika kira-kira cocok yang mana. Enaknya diapain Enaknya gitu diapain karakter gitu. ini. Oke. Mas Wedi, apakah udah pasti nggak enak sih Mas ditinggal istri meninggal tiba-tiba gitu? 689 iya ini 6 nih. Ya udah, nggak usah yang tadi. Tujuhnya lewat. Tujuhnya Kenapa? soalnya ini pertanyaannya Gua lebih jadi horor dibanding gua film jadi Korea. penasaran. Gitu. Nomor 6 ya. Ya. Manda relate sama cerita ini kan. Bokap. Ya, menurut Manda yang dipotret sama Mas Fedi ini bener nggak sih cowok tuh bisa kayak gitu segitunya? Iya. Manda ngeliat langsung ya soalnya. Karena kalau misalkan si Arman ini kan tidak pernah bercerita ya, dia selalu menutupi perasaannya. Itu yang papaku alami. Papaku nggak pernah cerita. Emang udah. Dia nggak pernah aja cerita. itu. Jadi setelah mamaku meninggal, dia tuh tidak pernah ngasih tahu bagaimana perasaan dia. Dia pun hanya menangis ketika mamaku tuh masuk ke liang lahat. Yang dimana kan COVID juga. Dan abis itu ya dia hanya diam terpaku dan dia nggak ngapa-ngapain. Karena pada saat itu dia tahu tinggal saya nih yang harus bisa jagain anak-anak. Tapi dia memasukkan itu semua. Aku sebagai anak yang ngerasa aku ya cukup peka dengan perasaan orang. Aku kayak ngelihat yang padahal yang lebih sedih ini di sini tuh bukan anak-anak, adalah pasangan. Karena pasangan lebih lama sama mamaku. Ya. Mereka tahu gimana struggle-nya sebuah kehidupan, membangun sebuah cinta, sampai akhirnya punya anak, kerja keras untuk anak, gimana mereka sama-sama untuk bikin sebuah keluarga yang utuh, itu bukan sesuatu hal yang gampang. Terus tiba-tiba mamaku meninggal dengan keadaan yang semua orang juga alamin, itu ya COVID. Gitu, jadi pasti yang lebih sedih tuh papa gitu kan, dan papa tuh nggak pernah cerita, tapi papa menutupi diri. Waktu itu setelah mama meninggal dia nggak keluar, nggak interaksi sama orang segala macam, kayak ya udah dia cuma meratapi kesedihan aja gitu. Iya. Nah itu yang aku lihat ke Arman ini, gimana sih caranya untuk bisa papaku akhirnya bisa berdamai, harus lewat dari rangkulan. Nah itulah yang Anika kasih Ke Arman. Anika kasih ke Arman. Aku harus tahu perasaan orang dulu nih, perasaan yang dimana dia tidak pernah cerita, tapi aku harus ngertiin. Nah itu yang aku lihat supaya Anika punya rasa empati. Jadilah di situ yang mencoba si Love Me Mas Armannya itu ya. Di situ yang mau coba kamu potret di bukan situ. antara love me ya. Kita sebelum orang mencintai kita harus memberikan sebuah kenyamanan dulu buat dia. Sampai akhirnya nanti Mas Arman membuka diri gitu ya. Ya. Sebuah jawaban yang menggelegar ya. Saya kaget juga jawabannya begitu. 9.
8-nya skip juga. Atau dibuang aja di semua. Iya, penasaran. Nanti iya. aja. 9 itu seperti biasa, ini adalah pesan untuk karakter. Pesan untuk karakter. Jadi Mas Fedi untuk Mas Arman, Manda untuk Anika. Yang mana sih yang cover ini? Arman? Salah satu kebohongan paling ngerusak adalah ngebohongin diri sendiri. Jadi jujur ke diri sendiri dulu, baru jujur ke orang lain. Mana silakan. Pesannya palingan sabar itu memang gak ada batasnya. Bahkan yang orang kita cintai pun bahkan bisa untuk melukai kita sendiri. Tapi dengan adanya doa dan harapan dan perjuangan pasti akan membuahkan hasil yang baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mau ngobrol. Terima kasih segenap kru yang bertugas, kakak-kakak yang nemenin di belakang. Thank you. Subscribe menuju 1 juta subscriber. Amin. Oh iya? Udah berapa sekarang? Sekarang baru 200.000 Mas. Wow. Menuju sih. Iya menuju subscribe ya. Tulis di kolom komentar pesan kalian untuk pasangan di luar sana dan juga kalau udah nonton filmnya nanti 16 Januari. Terima kasih. Thank you. Kembang api. Joget-joget insert. Ayo nonton film 1 Imam 2 Makmum mulai tayang di bioskop tanggal 16 Januari 2025 di bioskop kesayangan kalian semua. Sampai ketemu di bioskop. See you. Tadi itu pertanyaannya adalah Apa itu?